Oke, kembali bersama kami Bitok Banjarmasin Pos menghadirkan Bapak Muhajir Panani dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru. Mungkin Pak dari pembicaraan kita tadi ada hal-hal menarik Pak. Nah mungkin ini puasa ini sudah dibuat. Nah bagaimana mengaplikasikannya di tengah-tengah santri sendiri? Apakah mungkin ada buku khusus atau bagaimana Pak Ya. MBS menerapkannya? Kalau untuk sementara ini kami masih baru mencetak sendiri itu untuk bukunya sehingga bisa dipegang oleh santriwan santriwati. Ke depan insya Allah kalau misalnya memang ada penerbit nanti yang ingin menerbitkan kita terbitkan, dan ini juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi istilahnya buku paket atau mukoror bagi MBS Banjarbaru gitu. Ya, mungkin dari paket sendiri apa aja mungkin yang ditampilkan di sana Pak? Kalau secara khusus yang sudah kita dapatkan penghargaan ini terkhusus hanya untuk mapel hadis ya Mapel Pak hadis ya. ya. Ke depan kami juga menginginkan Ustadz Ustazah yang mengajar di MBS itu harapannya bisa menulis buku yang juga itu menjadi salah satu bahan ajar. Sehingga kita tidak Iya. perlu lagi beli dari berbagai penerbit, tapi kita sudah punya punya produk sendiri. sendiri, muqarrar sendiri. Sehingga inspirasi, pemikiran dari para ustadz ustazah itu bisa dituangkan di dalam buku tersebut. Iya, iya, iya. Nah, harapannya semua mata pelajaran nanti kita bikin buku sendiri, ya. bikin muqarrar. Muqarrar artinya Iya. bahan ajar Pak ya. Bahan Nah, ajar. mungkin Pak kan ada fenomena di masyarakat bahwa buku paket ini hanya untuk kalangan tersendiri lah. Apakah mungkin dari MBS sendiri terbuka? Artinya paket ini, inovasi ini bisa diterapkan di pondok pesantren lain. Ya, kalau untuk dua buku yang sudah kami tulis ini memang sudah kami HKI-kan di di Kementerian Hukum dan HAM, dan memang sudah keluar sertifikatnya juga, sehingga bagi siapapun yang mencoba meniru, mengcopy paste, maka ada hal-hal yang harus dipenuhi dari segi aturan hukum. Namun kami tidak menutup diri bagi lembaga pondok pesantren yang ingin juga memiliki buku yang sama seperti kami pergunakan di MBS Banjarbaru, silahkan berkomunikasi, silahkan sampaikan keinginannya kepada kami. Kita sama-sama, kita kerjasama, karena ini ilmu itu harus dibagi ke semua kalangan, ke semua lembaga pendidikan, meskipun sekecil apapun bentuk ilmu tersebut. Walaupun ini sudah artinya bergengsi bagi MBS ya, tapi mungkin sudah terbuka bagi siapa saja yang kami memanfaatkan. Terbuka, kami tidak menutup diri, silahkan dipergunakan selama itu memberikan kebermanfaatan. Nah, mungkin Pak di session terakhir ini ada hal-hal yang disampaikankah, atau mungkin dari MBS sendiri ada program-program yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi pondok pesantren lain atau siswa-siswa yang bisa mungkin menarik untuk masuk ke MBS itu sendiri Pak. Mungkin ada closing. Kalau kita bicara closing statement, kami hanya mengajak kepada ustadz, ustazah, guru-guru, kita maksimalkan ikhtiar kita dalam melakukan pembinaan, pendidikan, pembimbingan kepada santri, karena walau bagaimanapun kita yang menjadi contoh bagi santri kita, yang harapannya tidak hanya kita selesai di proses transfer knowledge saja, tapi kita betul-betul menjadi bahan pembelajaran bagi mereka, diri kita, kehadiran kita bisa menjadi bahan pembelajaran bagi santri-santri, bagi siswa-siswa kita, sehingga mereka merasakan ada inspirasi yang mereka dapatkan dari kehadiran kita. Jangan sampai keberadaan kita justru merasa menjadi hal yang menakutkan bagi santri-santri, bagi siswa, karena itu akan berdampak negatif dalam proses kegiatan belajar mengajar, akan berdampak kurang bagus dalam kehidupan lingkungan sekolah. Iya. Nah, mungkin dari MBS sendiri Pak yang akan datang, apa yang diharapkan dari penerimaan mahasiswa baru atau bagaimana Pak? Untuk penerimaan santri baru, kami insya Allah saat ini sudah mulai dan untuk gelombang 1 itu berakhir di bulan Februari, dan kemudian kami kembali membuka gelombang kedua di bulan Maret dan sampai sebelum tahun ajaran baru. Harapannya
bagi seluruh masyarakat baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan seluruh Indonesia bisa menitipkan anak-anaknya, keluarga kerabatnya di MBS Banjarbaru. Insya Allah akan kami berikan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif yang diharapkan bisa memberikan pengalaman terbaru bagi anak-anak kita. Di sisi lain, fokus kami adalah bagaimana menghadirkan kader-kader ulama, kader-kader yang faqih dalam agama, mereka faham keagamaan dan juga tidak meninggalkan keilmuan-keilmuan umumnya. Sehingga ada balance, keseimbangan antara pemahaman anak terhadap agama dan pemahaman anak terhadap kemampuan di bidang-bidang keilmuan lainnya. Dan juga kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menitipkan anaknya, untuk kita tempa, kita didik agar bisa mereka memenuhi keinginan kita untuk bisa menjadi hafizah, dan kemudian faham terhadap tantangan zaman ke depan. Karena walau bagaimanapun kita meyakini, kita menyadari betul anak-anak tanpa ada landasan agama di dalam dirinya akan sangat sulit untuk kita bimbing dan bina di masa-masa yang akan datang. Oke. Terima kasih banyak Pak atas Ya, kehadirannya hari ini kami di Bitok makasih Banjarmasin juga. Pos. Mungkin sangat menginspiratif. Demikian Bitok hari ini mungkin dapat menjadi inspirasi dan masukan-masukan bagi para guru, pondok pesantren maupun bagi masyarakat umum, dan bisa bermanfaat bagi semua kalangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.